Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam vokasi. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati dimanapun Anda berada. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yudan Purnomo. Mulai tahun 2008, dipercaya untuk bergabung di Politeknik Negeri Ketapang sebagai tenaga pengajar atau dosen. Sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana salah satu kewajiban kami sebagai dosen adalah mengajar. Saya saat ini aktif mengajar pada program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, atau disingkat dengan PRODI TRKJJ, pada jurusan Teknik Sipil dan Pertambangan Politeknik Negeri Ketapang. Dengan beberapa mata kuliah yang dibebankan kepada saya pada tahun akademik 2023-2024, antara lain yang pertama adalah ilmu ukur tanah, yang kedua adalah laboratorium ilmu ukur tanah, yang ketiga adalah laboratorium ilmu ukur tanah jembatan, yang keempat adalah mekanika teknik, yang kelima adalah praktek kerja batu, yang keenam adalah praktek kerja perantah, yang ketujuh adalah pemeliharaan dan rehabilitasi. Adapun sebagai bukti untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran, pada penilaian sertifikasi dosen tahun ini, mata kuliah ilmu ukur tanah dengan kode mata kuliah PJJ 1212 merupakan mata kuliah yang saya tampilkan rencana pembelajaran semester beserta video pengajaran. Ilmu ukur tanah merupakan mata kuliah yang terjadwal pada semester 1 dari 8 semester pada Prodi TRKJJ dan merupakan mata kuliah dasar dalam bidang keahlian teknik sipil secara umum dan khususnya TRKJJ, di mana mata kuliah ini secara umum membahas tentang cara-cara pemetaan situasi dari awal pemahaman peta situasi suatu daerah, sistem koordinat, pengenalan alat ukur, jenis kerangka dasar pengukuran atau poligon, pengolahan data hasil ukur, penggambaran peta situasi berdasarkan hasil pengolahan data ukur, serta perwujudan lapangan nantinya. Mata kuliah ini merupakan kelompok mata kuliah ilmuwan dan keterampilan dilaksanakan dengan teori praktek yang memiliki total bobot 2 SKS, di mana 2 SKS tersebut menjadi 1 SKS teori dan 1 SKS praktek yang dikeluarkan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka termasuk ujian tengah, ujian akhir semester, ditambah 1 kali ujian praktek. Metode perkuliahan ini dilakukan dengan penyampaian materi di kelas yang dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan. Interaksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami materi kuliah yang telah disampaikan. Interaksi juga dilakukan untuk mereview kembali materi yang telah disampaikan, termasuk materi yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya. Asesmen atau bentuk penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dilakukan dengan memberikan pertanyaan di kelas, tugas terstruktur, ujian tengah semester, ujian akhir semester dengan bobot penilaian masing-masing aktivitas 10%, 20% untuk tugas terstruktur, 30% UTS, dan 40% UAS, di mana nilai tersebut merupakan komponen dalam penilaian teori dengan bobot teori sebesar 40% dari total nilai. Sedangkan untuk komponen penilaian praktek sebesar 60%. Nilai akhir mahasiswa secara keseluruhan dapat diakses melalui Siakat Mahasiswa. Jika terdapat mahasiswa yang belum memenuhi kriteria, maka mahasiswa dapat melakukan perbaikan sebelum semester akademik berjalan tersebut berakhir sesuai dengan buku pedoman akademik mahasiswa. Sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI yang menjadi acuan penyusunan pencapaian pembelajaran program studi Diploma 4 TRKJJ, maka capaian pembelajaran untuk keterampilan khusus pada mata kuliah ini yaitu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menguasai prinsip pengujian dan pengukuran komponen jalan dan jembatan sesuai standar,
mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat konteks yang sesuai dengan bidang keahlian, keterapan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Mahasiswa mampu melakukan praktek pengukuran tanah, set surveying, untuk bangunan jalan dan jembatan guna mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan konstruksi dengan menggunakan peralatan terkini yang disajikan dalam format gambar ukur. Sebagai upaya implementasi dari hasil capaian pembelajaran, maka capaian pembelajaran keterampilan khusus pada mata kuliah ini yang pertama adalah dapat membaca peta suatu daerah, dapat memahami dan menjelaskan jarak dan sudut dalam suatu pengukuran, mampu menentukan koordinat suatu titik, mampu mengoperasikan alat ukur dan analisa data, mampu membuat poligon dari data ukur lapangan sebagai kerangka acuan peta, mampu melaksanakan pengukuran beda tinggi dan luasan, mampu menentukan luasan hasil pengukuran, mampu menentukan besar volume galian dan timbunan, mampu membuat peta kontur dari data ukur lapangan. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Oke, untuk hari ini pertemuan kita yang ketiga, kita akan melanjutkan tentang subbab yang dimana kita akan membahas tentang sistem koordinat dan kuadran. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah membahas mengenai sistem koordinat yang ada di dalam ilmu ukur tanah, baik itu kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, dan arah dari perputaran jarum jam untuk kuadran tersebut. Oke, dan pada pertemuan sebelumnya juga membahas kita tentang bagaimana cara menentukan suatu titik, ya, menentukan suatu titik dari sistem koordinat dan kuadran menggunakan koordinat Kartesian. Oke. Untuk pertemuan kali ini, saya akan coba memaparkan bagaimana cara melakukan analisa terhadap sistem koordinat dan kuadran. Oke, kita bisa lihat pada slide yang saya sampaikan atau saya paparkan pada hari ini adalah suatu contoh, ya, di mana diketahui koordinat suatu titik A itu adalah 50,00 dan koordinat titik AX itu adalah min 100,00 meter. Sedangkan untuk jarak AP itu adalah 125,285 dan diketahui azimut AP itu adalah 60 derajat, ya. Yang dimana kita diminta untuk menghitung berapa posisi titik P dan gambarkan posisi titik A dan P pada salib sumbu. Oke, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama kita menghitung posisi XP-nya dulu, di mana posisi XP itu didapat dari adalah XA ditambah dengan delta XAP, di mana delta XAP itu adalah DAP dikali dengan sin alfa AP. Oke, untuk lebih jelasnya di sini kita lihat bahwa DAP itu merupakan jarak antara titik A dan titik P, itu merupakan jarak datar, sehingga nanti yang kita hitung adalah mengabaikan posisi elevasi atau posisi jetnya. Kita lihat di sini adalah untuk menghitung delta XAP, yaitu adalah DAP dikali sin alfa AP, itu nilainya adalah 125,285 dikali dengan sin 60, hasilnya adalah 108,5. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke. Adapun konsep-konsep yang dipakai dalam persamaan ini, kita menggunakan konsep-konsep trigonometri. Oke, selanjutnya adalah kita akan mencari posisi YP, di mana posisi YP itu adalah YA dikali dengan ditambah dengan delta YAP, di mana delta YAP itu sendiri itu didapat dari DAP dikali cos alfa AP. Yang pertama kita lihat bahwa arah X itu dikali dengan sin, sedangkan arah Y itu dikali dengan cos. Aturan demi sami desa dalam aturan kosinus masih kita pakai untuk menentukan posisi delta XAP dan delta YAP. Oke, selanjutnya kita lihat delta YAP itu adalah 125,285 dikali dengan cos 60 derajat. Maka DAP itu adalah nilainya
62,643 meter. Oke, setelah kita dapatkan delta YAP, maka kita mencari berapa nilai YP-nya. Oke, nilai YP itu didapat dari adalah YP sama dengan YA ditambah dengan DAP dikali cos alfa AP, atau yang kita samakan tadi adalah delta YAP delta YAP itu sendiri. Kita lihat YP sama dengan adalah min 100. Sedangkan posisi delta YAP itu adalah posisi plus 62,643. Maka nilai YP adalah min 37,357 meter. Oke, kita lihat konsepnya. Kita lihat di sini kalau dia nilainya plus, ya, delta YAP-nya, maka posisinya akan lari ke atas, ya, terhadap sumbu Y negatif, ya, larinya akan ke atas. Oke, untuk memudahkan kalian untuk memahami soal ini, ya, saya coba memaparkan posisi dari analisa yang telah kita lakukan. Kita bisa lihat di sini, ya, kita bisa lihat di sini bahwa posisi XA itu adalah pada posisi X-nya adalah 50 dan Y-nya adalah min 100. Kalau kita gambarkan, ya, ini tidak menggunakan skala, ya. Ini adalah nilai apa? Y positif, ini adalah X positif, dan sini adalah X negatif, dan sini adalah Y negatif. Oke, kita lihat posisi A itu pada posisi adalah, kita anggap di sini adalah per 25, ini adalah 50, 75, di sini adalah 100, oke. Di sini adalah 125, ya. Di sini adalah 150. Sedangkan di sini pada posisi adalah 25, 50, 75 dan 100. Kita lihat posisi XA itu pada posisi X-nya adalah XA sama dengan 50 dengan YA-nya adalah min 100. Oke. Dari ini kita temukan pertemuan titik tersebut. Maka di sini adalah titik A. Oke, paham sampai sini? Oke. Setelah itu, sudut azimut yang ada dalam kasus tersebut adalah 60. Ini adalah alfa A P. Ini adalah titik A, nanti adalah titik P. Sedangkan jarak DAP-nya berapa? 125,285 meter. Oke. Dari sini, dari analisa tersebut, kita telah menentukan XP-nya berapa? 158,500. Oke, di sini posisinya adalah, saya simbolkan dengan warna hijau saja. 158,500. Ini adalah posisi XP. Oke. Sedangkan posisi X-nya adalah pada posisi, YP-nya adalah posisi min. YP adalah 37,357. Oke, pertemuan garis ini kita temukan sehingga koordinat P adalah di sini. Pada posisi X-nya adalah 158,500 dan Y-nya adalah min 37,3557. Oke. Maka kita hubungkanlah kedua titik tersebut. Oke. Ini adalah DAP-nya dan di sini adalah alfa AP-nya. Sedangkan di sini adalah delta XAP yang kita cari menggunakan sin tadi. Sedangkan yang di sini adalah delta YAP yang menggunakan cos tadi. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke. Apakah hal ini sama juga jika di lain kuadran? Tergantung dari arah azimutnya, ya. Bisa dia di kuadran 1 ke kuadran 2. Kebetulan kita pada posisi kuadran 2. Di sini adalah kuadran 1, kuadran 2 dan kuadran 3.
Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, saya review sedikit bahwa kalian kan masih paham dengan aturan kosinus. Oke, misalkan di sini tadi kita simbolkan dengan segitiga, ya konsepnya. Di sini adalah azimut AP. Oke, ini sebagai sudut. Kalau sin menggunakan depan dibagi miring, ini adalah depannya, ini adalah miringnya. Kalau cos adalah apa? Depan samping dibagi miring. Ini adalah sampingnya dan ini adalah miringnya. Oke, depan ini merupakan delta XAP, sedangkan yang di sini adalah delta YAP. Oke. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kita coba evaluasi terhadap soal ini, apakah kalian paham atau tidak, ya. Saya akan memberikan suatu kasus, ya, di mana hampir sama saja untuk nilai XA dan YA-nya, tetapi yang saya rubah adalah sudut azimutnya. Oke, coba dicatat. Oke, sudut azimut, ya. Saya bacakan soalnya. Oke, diketahui koordinat titik A itu pada posisi 50,00 sudah, dan 100,00 tapi nilainya plus. Oke. Sudah? Oke. Sedangkan jarak dari A ke P jarak A ke P itu adalah 275 meter. Sudah? Oke. Selanjutnya adalah alfa AP atau delta, ya maaf, alfa AP, ya. Itu adalah 30 ditambah dengan nomor absen kalian. Sudah? Oke. Yang ditanyakan adalah hitunglah koordinat titik P dan gambarkan pada masing-masing salib sumbu. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kita ambil suatu kasus, ya. Apakah ada yang mau mengerjakan soal ke depan dari soal yang telah saya sampaikan? Karena untuk nilainya pasti berbeda-beda, karena nilai alfa AP-nya tidak sama antara satu dengan yang lain. Nanti ada posisinya di posisi entah itu di kuadran 1 atau kuadran 3, itu menjadi kasus akan kita pecahkan bersama-sama. Silakan. Ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kerjakan di kertas masing-masing. Nanti saya lihat dan kita evaluasi apakah kalian paham terhadap apa yang telah dijelaskan. Silakan. Oke, silakan. Kalau titik ajimut aku itu 60 derajat, Pak. Kenapa? Titik ajimut aku Kenapa? 60 derajat. Oke, ada yang 60 derajat ya? Oke, dirubah saja, ditambah yang untuk kebetulan nomor absen kamu 30 ya. Jadi totalnya 60, kamu tambah saja menjadi 30 derajat ditambah dengan kita lebihkan ditambah 1 jadi 61 derajat ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Oke, sudah? Oke. Apakah bisa Anda jelaskan sedikit dari hasil ini kira-kira? Baik, kawan-kawan, cara mendapatkan YP, XP dengan menggambarkan hasil tanpa skala. Dari kita sudah tahu kalau DAP-nya 275, kita akan menghubungkan dari A ke P dengan azimut 52 derajat. Delta XAP dengan rumus DAP dikali sin 52 derajat yang mendapatkan hasil 266,71. Ini 266,71 XP di XP. Jadi koordinat P sama dengan 266,71 dan Y-nya 269,31 dan inilah gambar hasil dari perhitungan tadi. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Ada sanggahan dari rekan-rekan sekalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kita beli close. Terima kasih. Oke, baik. Sedikit saya review dari hasil analisa teman kalian dari soal yang dia bahas, bahwa ini sudah memenuhi apa yang telah saya sampaikan tadi. Secara garis besar kalian telah paham yang telah apa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas lagi, tidak dengan satu koordinat yang akan kita cari, tetapi bagaimana kita mencari koordinat lain dengan mencari azimut juga dan mencari jarak antara titik A dan titik P atau titik P ke titik yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat video pengajaran mata kuliah Ilmu Ukur Tanah yang telah saya buat dalam rangka penilaian pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi.